ada kesempatan. Tetapi apakah kita meresponi? Itu kembali kepada setiap kita. Dan respon itu menuntut sebuah tanggung jawab. Salam dalam kasih Kristus. Bertemu kembali kita dalam Nuansa Bening Official. Dan kali ini kita akan berbicara tentang apa sebenarnya umat pilihan itu dan tanggung jawabnya. Kita tahu umat pilihan itu seperti apa dan bagaimana kemudian menjalani kehidupan sebagai umat pilihan secara bertanggung jawab. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa adalah manusia yang sudah tidak berkeadaan seperti rancangan Allah yang semula, yaitu segambar dengan Allah. Inilah yang dimaksud oleh Alkitab ketika dikatakan manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu sahabat, saat kita berbicara tentang karya keselamatan Kristus di atas kayu salib, kita sedang berbicara tentang upaya Allah, usaha Allah untuk mengembalikan manusia kepada rancangannya yang semula. Dan Allah menyediakan pintu kasih karunia yang disebut dengan anugerah. Anugerah sendiri membuat potensi bagi setiap manusia untuk menjadi seperti rancangan Allah yang semula, yaitu berkeadaan sempurna seperti Bapa. Firman Tuhan di dalam Injil Matius 5 ayat yang ke-8 berbunyi seperti ini. Haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga sempurna. Ketika kita mendengar kebenaran ini, kita agak sedikit terganggu. Karena ketika kita berbicara tentang kesempurnaan, kita hanya berbicara tentang Allah saja. Dan tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi sebenarnya Alkitab mencatat menjadi sempurna seperti Bapa bukan sesuatu hal yang baru. Menjadi sempurna seperti Bapa yang dimaksudkan adalah manusia yang memiliki keadaan segambar dengan Allah. Atau manusia yang kembali seperti rancangan Allah yang semula. Manusia yang diciptakan segambar dengan Allah. Manusia yang memiliki kemuliaan Allah. Dan dalam konteks yang lebih konkret, sahabat kekasih Tuhan, Alkitab memberikan satu model contoh. Sempurna seperti Bapa, pribadi yang memiliki kemuliaan Allah, dan segambar seperti Allah adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Dengan kata lain seperti ini, seperti apakah kehidupan yang sempurna seperti Bapa? Seperti apakah kehidupan yang memiliki kemuliaan Allah? Atau seperti apakah kehidupan seorang pribadi yang segambar dengan Allah? Pribadi itu gaya hidupnya seperti Yesus, jalan hidupnya seperti Yesus. Kabar baiknya adalah sahabat, hanya pada zaman anugerahlah setiap manusia memiliki kesempatan untuk dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Karena itu, hanya mereka yang dihadirkan atau ada di zaman inilah yang memiliki kesempatan untuk mendengar berita Injil keselamatan dan kemudian meresponi Injil keselamatan itu dengan cara yang benar. Sahabat, ketika Alkitab berkata Allah memilih, bukan berarti manusia yang dipilih itu pasti selamat. Dan hendaknya kita juga jangan berpikir orang yang dipilih itu tidak bisa menolak anugerah dan langsung selamat atau pasti selamat. Sebenarnya, pemilihan atas seseorang menjadi umat pilihan bukan berarti penentuan pasti selamat dan sempurna. Dipilih Allah sesungguhnya adalah dipilih untuk memiliki kesempatan meresponi anugerah. Sekali lagi sahabat, penekanan ini perlu digarisbawahi. Dipilih Allah sesungguhnya dipilih untuk memiliki kesempatan untuk meresponi anugerah Allah. Dan anugerah itu sendiri memuat proses dikembalikannya manusia kepada rancangan Allah yang semula. Ini adalah kebenarannya sahabat. Dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula memerlukan proses yang panjang dan tidak mudah. Dan dalam hal ini sahabat kekasih Tuhan, respon manusia terhadap proses pembentukan Tuhan sangat begitu penting. Harus dipahami di sini bahwa kesempatan menjadi umat pilihan sendiri tidak memberikan jaminan bagi seseorang untuk benar-benar terpilih dan masuk surga.
Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Orang yang dipanggil adalah orang yang diberikan kesempatan untuk menjadi orang terpilih. Terpilih sendiri dalam konteks ini meresponi anugerah Allah dengan benar. Jadi, dari kebenaran ini kita dapat memetik satu hal yang sangat penting. Tidak semua orang yang dipanggil atau dipilih menjadi umat pilihan benar-benar menjadi umat pilihan yang pasti selamat dan masuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Sama seperti apa yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, perumpamaan tentang perjamuan kawin, sahabat. Ternyata dari semua yang dipilih menjadi orang yang diundang, ada yang tidak diperkenankan menikmati pesta perjamuan. Menikmati pesta perjamuan sendiri berbicara tentang menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Sahabat, ketika kita berbicara tentang respon terhadap anugerah yang di dalamnya berisikan sebuah tanggung jawab, berulang-ulang dinyatakan juga oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan menghendaki setiap orang percaya berjuang untuk menjadi pemenang. Dalam suratnya yang dituliskan kepada jemaat-jemaat di dalam kitab Wahyu, kepada setiap jemaat, Tuhan menghendaki agar mereka menjadi orang-orang yang menang. Orang-orang yang menang adalah orang-orang yang terpanggil, terpilih, dan setia. Itulah sebabnya mengikut Tuhan Yesus adalah perjuangan. Pemilihan itu sendiri bukan hanya berdasarkan apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan, tetapi juga oleh respon dan tanggung jawab manusia dalam menanggapi anugerah yang Tuhan berikan. Orang yang menjadi umat pilihan dikategorikan sebagai yang diberi banyak, maka kepada mereka pun dituntut untuk memberi lebih banyak. Dan sahabat, bagi setiap kita orang percaya menjadi umat pilihan, kita tidak boleh menghindar dari proses keselamatan yang menuntut seluruh kehidupan kita. Karena hanya orang percaya yang memberikan segenap hidupnya yang dapat mencapai kesempurnaan seperti Bapa. Sahabat, harapannya kebenaran ini membuat kita dapat merenungkan kembali identitas kita sebagai umat pilihan. Sekali lagi dalam konteks ini, umat pilihan adalah mereka yang diberikan kesempatan untuk meresponi anugerah Tuhan. Tetapi setiap orang yang memiliki kesempatan untuk meresponi anugerah Tuhan ini tidak secara otomatis selamat. Dan itu baru awal. Ada kesempatan, tetapi apakah kita meresponi, itu kembali kepada setiap kita. Dan respon itu menuntut sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab kita, sahabat, untuk berproses. Kabar baiknya adalah kita diberikan kesempatan untuk menjadi umat pilihan. Apakah kita akan menjadi terpilih? Kembali kepada respon setiap kita. Biar kebenaran ini membuat kita serius, sahabat, untuk kita terus berproses. Tuhan Yesus memberkati.